hanya bagi Bapak Ibu yang melamar formasi P3K, kemudian datang ke tempat seleksi P3K, mengerjakan soal-soal P3K yang kemudian bebas dari skema penyelesaian tenaga non-ASN. Jadi Bapak Ibu meskipun formasinya satu, Bapak Ibu harus tetap melamar. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu akan masuk di dalam database orang-orang yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai tenaga non-ASN di tahun 2024. Apa akibatnya kalau Bapak Ibu tidak melamar? Bapak Ibu maka tidak akan masuk di dalam database yang dikelola oleh BKN. Bapak Ibu tidak mendapatkan nomor induk pegawai yang dikeluarkan oleh BKN di skema paruh waktu. Jadi sekalipun formasinya hanya satu, kami tetap menghimbau Bapak Ibu untuk tetap melamar di formasi P3K di masing-masing cabang dinas. Saya ulangi, di masing-masing cabang dinas. Lanjut pertanyaannya dari Heroin. Guru honorer sudah 2 tahun bekerja sejak 2022, tidak masuk database BKN, dan baru masuk Dapodik 2023. Apakah bisa ikut gelombang 2? Guru honorer 2 tahun sejak 2022. Berarti sejak tahun 2022 yang bersangkutan baru mulai mengajar, kan begitu. Kemudian nggak masuk database BKN, ya jelas, karena ya database BKN itu dimulai itu di tahun 2022 gitu. Sedangkan di tahun 2022 juga sudah ada ketentuan, orang kalau mau masuk database 2022, dia juga sudah harus punya pengalaman 2 tahun, kan begitu. Sehingga sebenarnya yang bersangkutan ini mestinya begitu ya, mestinya dia asal yang bersangkutan ada di Dapodik, yang bersangkutan bisa ikut di gelombang 2. Yang belum kita pahami adalah proses sinkronisasinya itu apakah minimal Dapodik 2 tahun ataukah asal ada di Dapodik kemudian surat keterangannya hanya dari sekolah. Ya, prinsipnya Mbak siapa namanya Heroin. Mbak Heroin, ini laki-laki apa perempuan? Mbak Heroin atau Mas Heroin, jenengan coba melamar. Ya, coba melamar. Kalau di sistem itu ternyata NIK diperbolehkan melamar, silakan melamar. Kalau tidak boleh melamar, berarti ada ketentuan bahwa harus 2 tahun di Dapodik. Ya, ini sudah kami coba konsultasikan kepada teman-teman di BKN, dan mestinya harusnya begitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah honorer 2 tahun di sana, harusnya upaya untuk masuk Dapodik dilakukan tahun 2022 supaya kesempatannya semakin lebih besar. Tapi yang kami tahu proses integrasi ini adalah saat kita ingin mendaftar, datanya langsung nge-link dengan database BKN begitu. Ngecek NIK, kalau dia ada di situ kemudian boleh mendaftar, gitu ya. Baik, begitu ya Mas atau Mbak Heroin, perlu diperhatikan. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Mbak Iva. Apabila kuota formasi sudah dipenuhi pelamar periode 1, apakah periode 2 tetap bisa melanjutkan pendaftaran hingga finalisasi dan ikut ujian seleksi? Sepertinya tidak mendengarkan dengan jelas tadi. Ini sudah dijawab dan dijelaskan secara gamblang tadi di awal. Betul, jadi dijelaskan lagi. Kalau formasi sudah dipenuhi pelamar periode 1, tadi udah saya sampaikan ya, nggak ada namanya formasi habis. Karena apa? Bapak Ibu akan melamar di formasi yang sama, meskipun berangkat ke Geraha Unisanya itu nggak bareng-bareng. Jadi berangkatnya nggak bareng-bareng, ada yang di bulan November, ada yang di tahun 2025, tapi semuanya dalam satu skema, semuanya dalam satu formasi, tidak ada formasi yang penuh. Sekalipun nanti sudah ada pengumuman, siapa yang lolos di tahap 1, tapi Bapak Ibu kan sudah melamar. Ya, ada timeline-nya Bapak Ibu sudah melamar, jadi melamarnya di formasi yang sama. Untuk tenaga PTT di SMK, formasinya tidak ada di periode 1. Apakah ada formasi di periode 2? Kami sudah memiliki NUPTK dan ikut pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Gimana Mas? Gini, untuk PTT di SMK formasinya tidak ada di periode 1. Memang semua formasi P3K tempatnya bukan di SMK. Ya kalau Bapak Ibu cari formasinya di SMK manapun tidak ada formasi P3K. Karena formasinya kami cantolkan atau kami tempatkan posisinya ada di cabang dinas. Ya, ini untuk formasi teknis loh ya. Formasi teknis. P3K teknis. Nah, saya itu agak takut salah-salah ngomong ini ya. P3K teknis formasinya memang bukan di SMK. Tapi posisi formasinya ada di cabang dinas. Jadi meskipun tidak ada formasi di SMK, ya PTT SMK Nesa silakan melamar di formasi Cabdin. Apakah formasinya ada di periode 2? Formasi periode 1 dan 2 itu sama ya, sama. Kemudian kami sudah punya NUPTK dan ikut pendataan non-ASN tahun 2022. Kalau panjenengan ikut pendataan non-ASN di tahun 2022, maka melamarlah di gelombang pertama. Ya. NUPTK bukan syarat untuk mendaftar. Karena NUPTK ini nggak ada tidak menjadi syarat dan tidak menjadi integrasi data. NUPTK itu adalah nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Tapi itu tidak masuk di dalam kategori pendaftaran. Tapi kalau sudah ikut pendataan 2022, ya silahkan melamar di gelombang
satu. Bukan gelombang ya. Periode. Periode satu, bukan gelombang satu, tapi periode satu, supaya nggak salah. Oke, baik, sudah terjawab. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Untuk surat pernyataan masa kerja dan surat keterangan aktif untuk PTT di sekolah, cukup ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala cabang kepala dinas pendidikan. Jadi surat keterangan aktif bekerja untuk GTT dan PTT, GTT ya. Ini untuk ketentuan untuk yang GTT. Jadi ditandatangani oleh kepala sekolah, bukan kepala dinas pendidikan. Kalau yang PTT tanda tangan kepala sekolah boleh? Boleh. Kepala sekolah juga boleh menandatangani surat keterangan aktif bekerja dan juga surat keterangan pengalaman kerja 2 tahun untuk tenaga teknis. Itu tanda tangan kepala sekolah. Untuk guru hanya menandatangani satu surat. Suratnya adalah namanya surat keterangan aktif bekerja. Surat keterangan aktif mengajar di sekolah yang bersangkutan. Tapi begitu ya. 2 surat untuk teknis dan 1 surat untuk guru itu semuanya harus bermaterai. Boleh pakai materai tempel, boleh menggunakan materai e-materai yang bisa diperoleh di website yang resmi begitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bojonegoro. Untuk PTT SMA SMK formasi dengan kualifikasi ijazah SLTA atau S1 semua jurusan hanya tersedia 1 formasi saja. Pasti yang lolos K2, apakah 1 formasi itu real? Iya, formasi itu real. 1 formasi itu real. Sekalipun ada K2 di situ sebanyak 10, formasi 1, nanti mereka akan diklaster berdasarkan kategori prioritas. Tapi bagi Bapak Ibu yang bukan K2, juga bukan pendataan, sebaiknya tetap Bapak Ibu melamar. Karena apa? Supaya masuk di strategi dan skema paruh waktu yang nanti itu yang akan kita jelang di tahun 2025. Jadi pokoknya gini, agar bisa masuk di skema berikutnya, Bapak Ibu sekarang silahkan mendaftar, udah begitu. Jadi itu yang kami harapkan Bapak Ibu bisa memahami dengan baik. Untuk masuk di strategi berikutnya, masuk di skema berikutnya, Bapak Ibu harus tetap melamar meskipun formasinya belum memenuhi ekspektasi Bapak Ibu dari sisi jumlah gitu ya. Tapi dari sisi keterwakilan kualifikasi pendidikan, kami sudah juga berpihak untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bagus Santosa. Apakah ada formasi guru SMK lulusan PPG prajabatan dan pada tahap 2? Apakah non ASN BKN bisa daftar tahap 2? Untuk PPG ya, Bapak Ibu sebenarnya bisa cermati di pengumuman. Di pengumuman yang kita buat di tanggal 1 Oktober 2024, kami sudah mengklaster pelamar-pelamar yang kita butuhkan. Sekali lagi, bahwa seleksi P3K 2024 itu adalah strategi penyelesaian tenaga non-ASN. Karena seleksi tenaga non-ASN, maka kami mengutamakan tenaga-tenaga non-ASN yang sudah memenuhi syarat untuk bisa melamar sebagai P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah boleh memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang sudah lolos PPG prajabatan ya, apabila formasi yang disediakan ternyata lebih banyak dari jumlah GTT yang ada di tempat Bapak Ibu. Kondisinya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu adalah formasinya lebih sedikit dibanding jumlah pelamar. Sehingga kami sudah tentukan bahwa PPG belum dapat melamar di periode seleksi P3K tahun 2024. Karena lagi, ini adalah seleksi P3K yang digunakan untuk penuntasan penyelesaian tenaga non-ASN tahun 2024. Begitu.